Siap hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Ibu. Baik, silakan dulu. Terima kasih, Ibu. Baik, umat beriman, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita mulai dengan doa. Minta salah satu siswa. Ya, Putri, silakan. Izinkanlah saya membawa doa ini secara agamis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang telah Engkau limpahkan kepada kami dalam setiap kesempatan, senantiasa kami lakukan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena atas segala berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di tempat wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, Ibu cek kehadiran. Aldi Mantara, Hadir, Bu. Alessandria Depa, Angelina Maku, Ladianus Ruba. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu minta anak-anak semua berdiri. Kita akan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 3. Coba ulas bersama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Berarti sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Belajar tentang apa? Ya, Rena? Materi minggu lalu menjelaskan tentang konsep ketenagakerjaan yang meliputi tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Iya, terima kasih atas jawabannya dari Rena. Kita kasih aplaus dulu untuk saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Saya mampu membuat sinergi positif antara elemen air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. setelah menonton video tadi, mungkin ada yang bisa memberi tanggapan berkaitan dengan video tadi. Untuk video tadi, saya termotivasi di mana saya sebagai pelajar yang belajar untuk bisa, bukan pelajar yang belajar karena terpaksa. Karena pendidikan merupakan salah satu senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Terima kasih untuk Sasha ya, bisa menjelaskan berkaitan dengan video tadi. Kita di antara kalian mungkin ada yang melihat orang yang dengan maaf tenteng pergi cari kerja. Ketemu di depan sekolah, ada kakak-kakak juga dengan maaf, terus kalau mungkin ingin melamar kerja di sekolah SMA Negeri 1. Dari apa yang sudah Aldo sampaikan tadi, mungkin di sini ada teman-teman atau kamu semua yang lain mungkin bisa menjelaskan kira-kira materi apa hari ini yang kita pelajari. Dari yang tadi, Aldo sudah menceritakan tadi dia melihat ada kakak-kakak tenteng maaf. Ya? Menurut saya, masalah ketenagakerjaan yang saat ini sedang terjadi antara lain pertama tingkat pengangguran yang tinggi. Teman-teman yang sudah sampaikan tadi, hari ini kita akan pelajari tentang masalah ketenagakerjaan ya. Hari ini kita akan mempelajari di kompetensi dasar di 3.3 itu untuk pengetahuan atau kognitif, yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan
kerja. 4.4 itu untuk keterampilan, itu menjelaskan tentang hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Dengan indikatornya itu menjelaskan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam membangun ekonomi dan cara mengatasinya melalui media lisan dan tulisan. Itu untuk kompetensi dasarnya. Adapun tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran program-based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia dan cara mengatasinya dengan benar. Di sini kita akan mempelajari tentang masalah apa saja, ya, masalah apa saja yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu masalah yang terjadi itu adalah tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, dan kesempatan kerja yang minim. Itu rendahnya kesejahteraan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah tenaga kerja itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik sebagai TKI. Itu adalah masalah-masalah tenaga kerja, ya, masalah-masalah tenaga kerja yang sering terjadi saat ini di Indonesia. Pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tenaga kerjaan di Indonesia. Itu dengan cara yang pertama itu mengurangi tingkat pengangguran, pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil, membangun generasi muda angkatan kerja, transmigrasi, dan mengefektifkan pemberian informasi ketenaga kerjaan. Upaya yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, melakukan penetapan upah minimum regional atau dikenal dengan apa? UMR. Terus mendaftarkan pekerja pada asuransi jaminan sosial, mewajibkan perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya yang ketiga, meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja, perbaikan gizi dan kesehatan dengan jaminan sosial, pelatihan pengembangan keahlian keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan program wajib belajar dan keterampilan wirausahaan. Perhatikan gambar yang ada. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Perhatikan semua ke depan. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah perhatikan, mungkin ada yang bisa menjelaskan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kesimpulan dari kedua gambar tersebut yaitu menjelaskan tentang rendahnya tingkat keselamatan kerja dan memutuskan hubungan kerja atau di-PHK. Baik, kita kasih aplaus. Baik, saya akan membuat kesimpulan dari gambar 3 dan 4, yaitu menimpanya tenaga kerja dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Baik, kasih aplaus dulu untuk. Sekarang kita masuk ke video yang berikut, ya. Indonesia pernah naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Namun setahun kemudian Bank Dunia kembali menurunkan statusnya karena angka pendapatan merosot. Mengingat pandemi, hal ini tidak mengagetkan dan banyak yang malah berpendapat performa Indonesia masih cukup baik. Investasi asing ke Indonesia juga lebih sedikit dan kebanyakan berfokus pada ekstraksi SDA atau akses asing ke pasar lokal. Padahal, investasi asing yang berfokus pada eksporlah yang umumnya bisa meningkatkan inovasi dan menciptakan pekerjaan berkualitas. Sulitnya, pekerjaan kelas menengah biasanya membutuhkan keterampilan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan di Indonesia, hampir setengah pekerjanya hanya berpendidikan SMP atau kurang. Sebenarnya rata-rata durasi pendidikan di Indonesia cukup tinggi, namun dibandingkan dengan negara lain, nilai return dari pendidikan Indonesia sangatlah rendah. Hal ini karena masih ada ketidakcocokan struktural antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, sehingga keterampilan yang diperoleh di sekolah tidak dihargai. Sekarang hanya 3 dari 10 orang di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri.
Masalahnya di Indonesia, perusahaan formal atau asing yang mampu menawarkan pekerjaan berkualitas tinggi hanya mampu menyerap sedikit sekali pekerja. Sedangkan pekerjaan berproduktivitas dan gaji rendah malah merajalela. Sedangkan kebanyakan perusahaan enggan menawarkan pelatihan untuk pekerjanya. Struktur perekonomian Indonesia pun cenderung tidak kondusif untuk menopang pembentukan pekerjaan kelas menengah karena 2 dari 3 usaha yang ada saat ini adalah usaha informal rumahan dengan rantai pasok global, mengingat banyaknya lapangan pekerjaan yang diciptakan sektor ini. Agar produk UMKM dapat menjadi komoditas ekspor, pemerintah perlu menjembatani penyampaian berbagai jenis informasi untuk meningkatkan kompetensi. Baik, ada yang bisa menjelaskan atau membuat kesimpulan dari video yang sudah saya nonton? Dari video tadi, saya mengambil kesimpulan yang pertama, mutu atau kualitas tenaga kerja relatifnya masih rendah. Dan yang kedua, daya saing Indonesia masih rendah. Dan yang ketiga, tingkat angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Dan yang keempat, angka pengangguran masih tinggi. Baik, kita kasih aplaus untuk Rini yang kemudian sekarang waktunya kita membentuk dalam kelompok untuk berdiskusi bersama adik-adik. Ibu mengajak masing-masing ketua kelompok silakan ke depan untuk mengambil undian. Pekerjaan kelas menengah biasanya membutuhkan keterampilan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan di Indonesia, hampir setengah pekerjanya hanya berpendidikan SMP atau kurang. Sebenarnya rata-rata durasi pendidikan di Indonesia cukup tinggi, namun dibandingkan dengan negara lain, nilai return dari pendidikan Indonesia sangatlah rendah. Hal ini karena masih ada ketidakcocokan struktural antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, sehingga keterampilan yang diperoleh di sekolah tidak dihargai. Sekarang hanya 3 dari 10 orang. Sudah semua ya? Siap untuk presentasi ke depan? Siap. Oke. Waktu yang pertama kita berikan kepada kelompok Anggrek untuk mempresentasikan ke depan. Silakan semua kelompoknya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada materi kami dikasih penyebab masalah tersebut, yaitu banyak penduduk dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Nomor 3, bagaimana dampaknya bagi perusahaan dan tenaga kerja? Jawabannya, perusahaan tidak sanggup membayar upah tenaga kerja yang terlalu banyak. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Jawaban yaitu melakukan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja. Sekian dan terima kasih. Baik, kelompok Anggrek sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Di sini kami dari kelompok pelatih ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok Anggrek. Sebelumnya kami mengapresiasi dengan sangat tinggi karena kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Kami dari kelompok pelatih hanya menambahkan cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. 1. Tetapkan target atau tujuan yang jelas. 2. Memberikan kebebasan tenaga kerja atau berkreasi. 3. Memberikan tanggapan kami. Terima kasih. Dari kelompok 2 sudah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Anggrek tadi ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Sepanjang Januari hingga September 2021 terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja yang 65% disebabkan COVID-19. Kedua, identifikasi penyebab masalah tersebut. Jawab, fasilitas pengaman saat bekerja belum memadai. 3. Bagaimana dampak bagi perusahaan dan tenaga kerja? Jawab, perusahaan tidak mendapat hasil yang diharapkan jika kualitas tenaga kerja rendah. Kami kelompok 4 hanya menambahkan
Yang pertama, rutin melakukan sosialisasi langsung. Yang kedua, melengkapi fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, pemerataan jumlah tenaga kerja medis. Menjadi faktor penyebab PHK, yang pertama, mangkir dalam waktu tertentu. Yang kedua, melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran ringan berulang kali. Yang ketiga, mengundurkan diri atau berakhirnya masa kontrak. Akan juga berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran di suatu negara. Pengangguran dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di suatu daerah. Sebab ketika seorang mengalami PHK, maka pemasukan atau pendapatnya akan berkurang. Dengan begitu, kemampuannya dapat daya belinya akan berkurang. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Jawab, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada pekerja terkena PHK seperti pelatihan keterampilan dan bantuan mencari kerja. Perusahaan dapat menciptakan lapangan kerja dengan membuka investasi dan mengembangkan kehidupan baru. Sekian dan terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3 yang sudah mempersiapkan. Hanya mau menambahkan sedikit. Yang pertama, rutin melakukan sosialisasi langsung. 2. Melengkapi fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga, memperbanyak jumlah tenaga kerja medis. Sudah ada, terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 dan 2021. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengidentifikasi penyebab masalah tersebut. Jawabannya, jumlah penduduk semakin banyak, sementara ketersediaan lapangan kerja semakin terbatas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampaknya bagi perusahaan dan tenaga kerja? Jawabannya, perusahaan tidak mampu menampung tenaga kerja yang melimpah. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya, pemerintah mendorong perusahaan dan membuka lapangan pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang memberikan masukan, kami silakan. baik, kasih aplaus dulu untuk kelompok 4 yang sudah. Di sini kami dari kelompok Andrek ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4. Sebelumnya kami mengapresiasi dengan sangat tinggi karena kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Kami kelompok 1 hanya menambahkan yang pertama, analisis keadaan. Keadaan menjadi salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan efisiensi biaya. Yang ketiga, melakukan penyesuaian gaji. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok Andrek. Kelompok 1 yang sudah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya, untuk membuat kalian supaya relax, ada sebuah bermain. Kata kuncinya itu dengar apa yang bola. Ada berapa bola? Ada banyak bola. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dari tadi pagi sampai dengan saat ini, ya. Kalian anak-anak yang luar biasa, ya. Kalian anak-anak yang luar biasa yang mengikuti materi dari tadi. Di sini mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan materi yang kita pelajari tadi, ya, Amin. Ya, materi yang kami pelajari tadi yaitu tentang masalah tenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia. Baik. Masih ada lagi? Materi yang kami pelajari tadi tentang menganalisis permasalahan tenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, kasih aplaus dulu untuk. Sekarang saatnya Ibu akan menyimpulkan materi masalah ketenaga kerjaan, ya. Yang pertama, masalah apa saja yang kita pelajari tadi? Yang pertama tadi ada tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, dan kesempatan kerja yang minim.
Yang ketiga, masalah yang berikut adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Dan yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Masih banyak masalah tenaga kerja di sini. Adapun upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalahnya tadi, yang pertama itu mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja. Terus meningkatnya kesehatan tenaga kerja. Memperluas anak. Setelah kalian mempelajari materi tadi, sekarang saatnya Ibu akan menyampaikan atau menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari ya. Adapun masalah yang sudah kita pelajari tadi, itu tentang yang pertama tingkat pengangguran yang tinggi, yang kedua jumlah angkatan kerja yang tinggi dan kesempatan kerja yang minim, yang ketiga rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, keempat penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Di sini ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan tadi, yaitu dengan cara yang pertama itu mengurangi tingkat pengangguran. Itu dengan cara apa? Ya, yang pertama mengurangi tingkat pengangguran itu dengan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja, meningkatnya kesejahteraan kesehatan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja. Ya, itu materi yang sudah kita pelajari dari gambar, video, dengan hasil diskusi kalian tadi. Itu materi yang sudah kita pelajari. Ya, baik, sampai sini mungkin ada yang bisa memberi tanggapan atau saran dari materi yang sudah kita pelajari dari pagi sampai dengan siang ini. Baik, Ince, silakan. Terima kasih. Saya mewakili semua teman-teman ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan materi tentang masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dengan baik dan menyenangkan dan membuat kami tidak jenuh karena Ibu memberikan materi berupa video, gambar yang sangat menarik. Terima kasih. Baik, kasih aplaus untuk anak-anak semua. Kalian sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu bangga berada di kelas kalian ya, karena kalian adalah anak-anak yang sungguh bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Jadi dalam pembelajaran itu, kalau dalam pembelajaran itu kita harus berinovatif. Itu paling penting. Inovatif itu sangat penting, dimana untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi dari pelajaran ini ada hal yang mungkin bisa kalian petik ya. Dan yang dapat kalian lakukan sebagai seorang pelajar itu dalam upaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja itu dengan cara apa tadi sudah disampaikan dari motivasi yang ada tadi, mungkin ada yang bisa disampaikan. Ya, itu dengan cara harus giat belajar dengan sungguh-sungguh dan menambah ilmu keterampilan sehingga bisa saat kalian sudah bisa keluar dari sini, kalian bisa mendapatkan pekerjaan dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Ya. Baik, materi kita sudah sampai di sini. Sebelum Ibu menutup materi kita, perlu Ibu informasikan untuk pertemuan minggu depan itu tentang materi tentang sistem upaya. Diminta anak-anak untuk belajar siapa memang untuk materi ini. Untuk menutup doa, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita satukan untuk boleh. Silakan. Dalam
menentukan kehadiratmu. Terima kasih engkau telah menyertai kami. Dalam nama Bapa, Terima kasih oleh. Silakan.